Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan judul Cara Mikroprosesor Menghitung. Kami di sini akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini dengan NPM 2340302013. Saya Jeremy Kevin Putra dengan NPM 2340302032. Dan saya Muhammad Maulidin dengan NPM 2340302002. Baiklah, kami akan mulai mempresentasikan PPT yang telah kami siapkan. Bagaimana mikroprosesor menangani angka dalam kurung dan huruf. Mikroprosesor menangani angka dan huruf dengan terlebih dahulu mengonversikannya ke bentuk biner. Karena hanya format itulah yang dapat diproses secara elektronik, angka dalam bentuk desimal atau heksadesimal yang dimasukkan oleh pengguna akan langsung diubah menjadi biner. Semua operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan dilakukan dalam bentuk biner. Untuk huruf atau karakter, mikroprosesor menggunakan standar kode seperti ASCII atau Unicode yang menggunakan huruf menjadi angka, lalu angka tersebut dikonversi ke biner. Setelah diproses, hasilnya bisa dikembalikan ke bentuk angka atau huruf yang dikenali manusia. Signat magnitudo numbers. Untuk upaya pertama untuk mempresentasikan angka negatif dalam mikroprosesor adalah dengan metode signat magnitudo, yaitu menggunakan bit paling kiri atau MSB sebagai penanda 0 untuk positif dan 1 untuk negatif. Selanjutnya, complementary numbers atau angka pelengkap adalah cara representasi bilangan negatif dalam bentuk biner yang paling umum digunakan oleh mikroprosesor, khususnya dengan sistem komplement duo yang memiliki keunggulan semua bit dapat digunakan sepenuhnya. Operasi penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan dengan sirkuit yang sama, lebih cepat dan sederhana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya yang lain. Oke, di sini selanjutnya itu floating point numbers, yang dimana floating point numbers adalah cara kerja komputer merepresentasikan angka pecahan atau desimal yang sangat besar atau sangat kecil secara efisien. Angka ini disimpan dalam bentuk sebagai berikut, yang kurang lebih mantisa dikali base eksponen, di mana sign bit itu menentukan tanda angka positif atau negatif. Nah, kemudian eksponan itu menyatakan pangkat basis, biasanya 2, yang menggunakan nilai bias agar bisa merepresentasikan nilai negatif. Kemudian itu mantisa, yaitu menyimpan nilai angka signifikan atau digit penting. Nah, di sini itu ada size, akurasi, dan speed. Di mana pengertian dari size itu ukuran. Floating point numbers biasanya disimpan dalam format 32 bit atau single precision atau 64 bit double precision. Ukuran yang lebih besar memungkinkan presisi dan jangkauan nilai lebih bagus. Kemudian akurasi. Floating point memiliki presisi terbatas karena jumlah bit mantisa yang terbatas. Ini bisa menyebabkan rounding error saat merepresentasikan angka desimal yang tidak bisa ditulis persis dalam biner. Kemudian yaitu speed ataupun kecepatan. Operasi floating point lebih lambat dibanding operasi bilangan bulat karena kompleksitas perhitungan yang lebih tinggi. Banyak prosesor yang menggunakan floating point unit atau FPU khusus untuk mempercepat operasi ini. Nah, di sini itu ada single dan double precision, yang dimana single precision atau 32 bit ini menggunakan 1 bit untuk tanda, sign, 8 bit untuk eksponen dengan bias 127 dan 23 bit untuk mantisa, memberikan presisi sekitar 7 digit desimal. Kemudian precision 64 bit menggunakan 1 bit untuk tanda,
11 bit untuk eksponan dengan bias 1023 dan 52 bit untuk mantisa, memberikan presisi sekitar 15 sampai 16 desimal. Nah, di sini ada tabelnya dari fitur untuk single precision dan double precision bisa dilihat untuk ukuran bias eksponan presisi ini eh, sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Nah, untuk kegunaannya ini single precision ini itu kegunaannya itu untuk umum. Nah, sedangkan untuk double precision ini kegunaannya itu untuk presisi yang tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang binary coded decimal atau BCD. Yang dimana BCD ini adalah metode representasi angka desimal di mana setiap digit desimal 0 sampai 9 dikodekan secara terpisah dalam bentuk 4 bit biner. Adapun contohnya di mana angka desimal 27 dipresentasikan sebagai angka 0010 atau disebut 2 dan 011 atau 7. Binary coded decimal atau BCD ini juga memiliki karakteristik yang dimana hanya digit 0 sampai 9 yang valid 000 hingga 1001 dikombinasikan 4 bit dari 1010 sampai 111 tidak valid dalam BCD. Dapat digunakan dalam sistem di mana konversi ke tampilan desimal penting seperti kalkulator, jam digital, dan display 7 segmen. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihannya mempermudah tampilan langsung ke bentuk desimal. Yang kedua, untuk menghindari kesalahan pembulatan seperti pada floating point. Dan terakhir, binary coded juga memiliki kekurangan, yang dimana kekurangannya efisiensi dibandingkan representasi biner murni atau lebih banyak bit diperlukan. Dan yang kedua itu operasi matematika seperti penyembelahan dan pengurangan lebih kompleks. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf atas kurangnya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.